Jadi wanita bermuka kotak ini memperhatikan ada seorang wanita bermuka bulat telah pindah ke rumah sebelah. Dia membuat rumahnya bagus dan indah, sementara dia tinggal di rumah kayu. Ibu bermuka kotak ini pun gak suka dengan orang-orang bermuka bulat, sebab itulah dia menolak untuk menjabat tangannya. Ketika tiba-tiba putrinya datang dan mau berjabat tangan, tiba-tiba tangan anaknya itu berubah dengan cepat. Ibunya menariknya pergi. Di situ putrinya pun selalu mencoba berteman dengan wanita si muka bulat. Bahkan ketika dia lelah mengendarai sepeda kotaknya, dia memperbaikinya sebelum ibunya mengubahnya menjadi kotak lagi. Suatu hari, putrinya menyentuh kupu-kupu peliharaan wanita bermuka bulat dan hampir berubah menjadi bulat. Sejak saat itu, ibunya mulai membangun pagar setinggi 2 meter untuk menghindari wanita bermuka bulat. Namun karena rasa ingin tahunya, dia pun memutuskan untuk melompat ke rumah wanita bermuka bulat. Untungnya anaknya diselamatkan oleh si wanita bermuka bulat. Sejak saat itu, ibunya mulai berubah dan membuka hatinya untuk bisa menerima orang lain. Jadi di kota ini, semua orang memiliki garis di dahinya. Semakin garisnya sedikit, maka semakin tinggi statusnya. Begitu juga sebaliknya, semakin garisnya banyak, dia pun harus patuh untuk disuruh-suruh seperti pria ini. Di saat dia berjalan, dia pun terkena bola. Awalnya dia mau marah, tapi pas lihat yang lempar anak bergaris 2, dia pun gak berani dan pura-pura baik-baik aja. Di situ dia pun sedih banget, merasa dunia ini gak adil untuk dia. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah penghapus ajaib yang bisa menghapus garis di dahinya, yang bikin dia menjadi dihormati oleh pria bergaris 3 yang lewat. Namun di situ pria ini pun masih belum puas. Akhirnya dia pun masuk ke sebuah tempat yang dikhususkan orang-orang bergaris 1. Dia pun mulai menghapus 1 garis lagi di dahinya. Di sana pria ini pun disambut dan dilayani dengan baik. Dia pun senang banget karena dia gak bakal disuruh-suruh lagi. Namun pria ini gak tahu kalau dirinya akan dijadikan makanan buat orang yang bergaris 3. Jadi ibu penguin ini memperhatikan anaknya dari atas awan. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi karena sangat kangen. Akhirnya dia pergi menemui anaknya itu menggunakan kereta awan, menerobos ke dunia manusia. Sampai akhirnya dia menemukan anaknya. Melalui suara tangisannya, pada saat mereka bertatapan mata, mereka pun berpelukan satu sama lain. Dengan rasa gembira, mereka pun bermain bersama di padang rumput, menangkap ikan bersama di sungai. Namun di hari itu, peri dari kerajaan awan menemukannya, memberitahu ibu penguin kalau musim hujan akan segera berakhir. Di situ dia pun harus kembali ke kerajaan awan sebelum awan menghilang. Jika tidak, dia tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Saat ibu penguin itu memandangi anaknya yang bahagia, dia sangat enggan pergi, tetapi dia harus meninggalkan anak itu. Setelahnya mereka saling berpelukan dan kemudian berpisah, dan ibu penguin itu pun kembali ke kerajaan awan, tersenyum bahagia, berharap musim hujan berikutnya akan datang. Jadi di dunia 2 dimensi ini, semua benda ada di bidang datar. Namun suatu hari, kelinci ini kesal dan melemparkan gelas ke temannya si rusa yang selalu sibuk dengan laptopnya. Alhasil dengan kejadian itu, dia pun keluar dari dunia 2 dimensi dan berubah menjadi makhluk 3 dimensi yang padat. Melihat temannya, si kelinci merasa kebingungan dengan keadaan si rusa. Saat itu, rusa tersebut gak sengaja merobek kanvasnya dan mencoba keluar. Saat itu si rusa ingin mengajak si kelinci untuk keluar dan membawanya ke dunia 3 dimensi. Di dunia baru itu, mereka melihat hal-hal yang belum pernah mereka lihat, seperti apel merah dan kupu-kupu yang terbang di langit. Kelinci sangat tertarik dengan semua ini. Tetapi angin tiba-tiba bertiup kencang, dan hujan pun turun deras, membuat kelinci kebasahan terkena hujan. Rusa segera membawanya ke rumah, mengeringkannya dengan pengering rambut, dan mengembalikannya ke bentuk semula. Setelah itu, kelinci hidup kembali, dan walaupun dunia mereka berbeda, tetapi mereka tetap bisa bersama.